Breaking news, Jay Itzes resmi gabung Timnas Indonesia 18 Maret 2024, siap lawan Vietnam. Reaksi PSSI soal Persija hingga Borneo FC enggan lepas pemain ke Timnas Indonesia U23, akankah disanksi? Kabar bahagia, Ketum PSSI akui sudah jajaki komunikasi dengan pemain keturunan yang berpotensi bela Timnas Indonesia. Reaksi PSSI soal Persija hingga Borneo FC enggan lepas pemain ke Timnas Indonesia U23, akankah disanksi? PSSI lewat anggota Komite Eksekutif, Endri Irawan angkat bicara soal Persija Jakarta hingga Borneo FC yang enggan lepas pemainnya ke Timnas Indonesia U23. Padahal skuad Garuda Muda akan berlaga di Piala Asia U23 2024. Endri mengatakan PSSI siap mencari jalan keluar dengan mengadakan diskusi bersama klub terkait. Dia mengungkapkan sejatinya sudah ada pembicaraan bersama soal ini. Namun, masih harus ada komunikasi lebih lanjut terkhusus dengan Persija Jakarta. Oh iya, nanti kami akan diskusikan lagi lah bareng-bareng dengan PT LIB juga dengan klub juga, kata Endri kepada awak media di lapangan ABC Senin kemarin. Sebenarnya sudah ada, tapi belum ada keputusan yang bulat bersama-sama. Tapi, kita usahakan untuk bicara dengan Persija, sambung Endri. Sementara itu, Endri mengungkapkan belum ada daftar pemain yang akan dipanggil ke Timnas Indonesia U23. Saat ini, Endri menuturkan pelatih Shin Tae-yong masih berada di Korea Selatan. Itu mungkin tergantung dari pelatih nanti. Makanya, kita juga belum ada meeting lagi dengan pelatih. Karena pelatih STY juga masih di Korea, setelah kembali mungkin akan kita bicarakan lagi, jelas Endri. Kabar bahagia, Ketum PSSI akui sudah jajaki komunikasi dengan pemain keturunan yang berpotensi bela Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sudah menjajaki komunikasi lewat Zoom dengan pemain keturunan berpotensi membela Timnas Indonesia. Namun, Erick Thohir tidak menyebutkan siapa sosok yang dimaksud tersebut. Dikatakan Erick Thohir, jangan sampai ada unsur pemaksaan dalam mendekati pemain keturunan incaran. Terbaru nama gelandang Crystal Palace Jairo Ridwald yang hangat dibicarakan tertarik berseragam Timnas Indonesia. Sudah, tapi beberapa pemain keturunan ini kembali merekakan untuk bergabung di Indonesia. Ada pertimbangan, ucap Erick Thohir saat ditemui di kantor Dana Reksa. Kini PSSI tengah mengurus proses naturalisasi dari beberapa pemain keturunan. Mereka adalah Nathan Joe, Martin Paes, Ragnar Oratmangoen, dan Tom Haye. Kehadiran pemain keturunan tambahan itu diharapkan semakin mendongkrak kekuatan Timnas Indonesia. Terdekat, Timnas Indonesia akan melakoni lanjutkan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang pada berlangsung Maret 2024. Yang pasti kami bersama dengan Pak Sekjen Yunus Nusi dan Pak Arya Sinulinga akan mengurus proses Tom Haye dan Ragnar bisa tuntas pertengahan Maret ini, ujar Erick Thohir. Sehingga mereka bisa tampil saat melawan Vietnam, itu dulu yang naturalisasi, tegas Erick. Sebelumnya, anggota Exco PSSI Endri Irawan tidak mau belak-belakan saat ditanya rencana Erick Thohir yang membuka komunikasi dengan pemain keturunan. Masih belum ya, kalau Pak Ketum saya nggak tahu, kalau kita belum karena hari ini baru akan dibicarakan sama-sama, jelas Endri Irawan. Breaking news, Jay Itzes resmi gabung Timnas Indonesia 18 Maret 2024, siap lawan Vietnam. Kabar baik hampiri Timnas Indonesia dan Shin Tae-yong, Jay Itzes dikabarkan akan bergabung pemusatan latihan Timnas Indonesia pada Senin 18 Maret 2024 mendatang. Hal itu dikabarkan pengamat sepak bola tanah air Bung Ropan yang mendapatkan informasi dari sumber terpercaya. Ika mendarat pada 18 Maret, Jay Itzes hadir sesuai kesepakatan yang dibuat pelatih Shin Tae-yong. Pelatih 53 tahun itu akan memulai pemusatan latihan Timnas Indonesia jelang menghadapi Vietnam pada 18 Maret 2024. Semua pemain Timnas Indonesia harus berkumpul 18 Maret dalam TC di Jakarta sebagai persiapan menghadapi Vietnam di laga pertama pada 21 Maret. Sebelum kita terbang ke Vietnam 5 hari berselang, kata Bung Ropan mengutip dari channel YouTube pribadinya. Jay Itzes sudah menyatakan akan terbang ke Indonesia pada hari Minggu 17 November 2024.
dan diperkirakan tiba di Indonesia pada 18 Maret 2024. Sesuai permintaan Shin Tae-yong yang meminta semua pemain sudah berkumpul di tanggal tersebut. Jelas Bung Ropan, jika ada sesuatu hal yang tak bisa ditolak di sini, ia akan tiba pada tanggal 19 Maret, namun diupayakan ia tiba pada 18 Maret, tegas Bung Ropan. Sebelum gabung timnas Indonesia, Jay Itzes akan memperkuat Venezia di lanjutan Seri B 202324. Jika dikaitkan dengan timnas Indonesia, Jay Itzes bakal menggeser posisi Rizky Ridho atau Jordi Amat, dua pemain yang biasa mengawal area tersebut. Namun, jika proses naturalisasi Tom Haye belum rampung alias belum bisa membela timnas Indonesia lawan Vietnam, ada peluang Jay Itzes dimainkan sebagai gelandang. Jelang laga versus Vietnam, misi besar Shin Tae-yong ingin bawa Garuda ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Shin Tae-yong bertekad untuk meloloskan timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil bagus pun dibidik dalam sisa laga grup F. Hal itu disampaikan Shin Tae-yong jelang timnas Indonesia menghadapi dua laga grup F secara back-to-back kontra Vietnam. Pertandingan bakal berlangsung pada 21 dan 26 Maret mendatang. Timnas Indonesia akan menjadi tuan rumah pada pertemuan pertama atau matchday ketiga grup F sebelum bergantian bertandang ke markas The Golden State Warriors. Skuad Garuda saat ini berada dalam posisi kurang menguntungkan. Hasil buruk di dua matchday grup F membuat mereka untuk sementara menempati posisi buncit atau peringkat 4 klasemen dengan 1 poin. Situasi itu membuat dua laga kontra Vietnam begitu penting untuk dimenangkan. Shin Tae-yong pun sudah bertekad untuk sekuat tenaga meloloskan Garuda ke putaran ketiga. Saya ingin melewati putaran kedua dan bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kata Shin Tae-yong dikutip dari media Korea Selatan IS+. Para pemain kami tampil bagus di pertandingan besar. Para pemain juga merasa bangga. Saya mengatakan kepada para pemain, kompetisi seperti ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda alami dengan mudah. Saya bilang, mari kita jadikan kompetisi ini sebagai batu loncatan untuk banyak prestasi di depan, tegas Shin Tae-yong. Mengintip peluang timnas Indonesia diperkuat anak Robin van Persie, realistis. Sempat beredar kabar mantan bomber timnas Belanda Robin van Persie memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Nenek Robin van Persie disebut-sebut memiliki darah Surabaya, Jawa Timur. Karena itu jika garis keturunan itu benar adanya, PSSI bisa saja mendekati anak Robin van Persie, Sakwul van Persie, untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Sakwul van Persie yang kini berusia 17 tahun membela Feyenoord Rotterdam U18. Pesepak bola berdarah Belanda Maroko ini biasa bermain sebagai penyerang tengah, posisi yang sulit dicari oleh timnas Indonesia.